warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Efdiansah Ramadan. Saya ingin mempresentasikan jawaban dari tugas besar 2 mekanika tanah sebagai berikut. Ini soal nomor 1. Bagian A, sebuah data percobaan laboratorium untuk uji proper standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Di sini ada berat tanah basah dalam cetakan sama kadar air. Terus yang bagian A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah. Jawabannya di sini ada nomor sampel, ada sampel 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus di sini ada berat tanah basah dalam cetakan. Terus ada kadar air, berat isi basah, berat isi kering. Berat tanah basah dalam cetakan ada yang sampel 1 itu 2010, yang sampel 2 itu 2092, sampel 3 2114, sampel 4 2100, sampel 5 2055. Kadar air sampel 1 12,8, sampel 2 14,5, sampel 3 15,6, sampel 4 16,8, sampel 5 19,2. Berat isi basah sampel 1 2,13, sampel 2 2,21, sampel 3 2,24, sampel 4 2,23, sampel 5 2,18. Terus ada berat isi kering sampel 1 1,89, berat 2 1,93, sampel 3 1,94, sampel 4 1,91, sampel 5 1,83. Terus yang tabel kedua itu ada nomor sampel lagi, berat tanah nomor sampel lagi ada sampel 1 sampai 5. Terus di sini ada berat tanah basah dalam cetakan sama volume berat kering. Dan ini sampel 1 sampai sampel 5-nya. Lanjut ada kurvanya, di sini ada kurvanya dan berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah. Jadi di titik 3 dengan kadar air 15,6%, maka Y sama dengan 0,0105 X ditambah 2,066. Terus sama dengan 0,0105 dalam kurung 15,6 ditambah 2,066 sama dengan 2,23 gram per cm kubik. Selanjutnya ini ada satu yang B. Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void. Jika GS sama dengan 2,67, gambarkan kurva PZAVL terhadap kadar air. Jawabnya dari perhitungan volume kering untuk kondisi zero dan void. Sini ada nomor sampel, ada sampel 1 sampai 5, ada berat tanah basah dalam cetakan, ada berat isi basah, P sama dengan W per V dalam kurung V sama dengan 943,3 cm kubik. Terus yang ketiga ada berat isi kering sama dengan PD sama dengan P per 1 dalam kurung 1 plus W. Yang keempat ada volume berat kering, yang kelima ada angka pori. Dan ini nomor sampel, contoh sampel dari 1 sampai 5. Terus ada perhitungan YZAV. Ini ada nomor sampel dari 1 sampai 5 dan ada berat tanah basah dalam cetakan, kadar air atau asumsi, dan berat volume air. Yang terakhir ada YZAV, dan ini nomor sampel atau contoh sampel dari 1 sampai 5. Selanjutnya di sini ada kurvanya. Terus ada selanjutnya itu yang C. Gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%.
Di sini ada perhitungan berat total dengan nilai 10% untuk kurva di degree of saturation. Ada di sini ada nomor sampel 1 sampai 5, terus nilai berat isi basah, berat isi kering, sama total berat, dan di sini juga ada contoh sampel. Selanjutnya di sini ada kurvanya. Ini kurvanya. Dan selanjutnya ada yang dijelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Jawabannya yang pertama ada untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisinya. Oleh karena itu, sifat teknik timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Nah, kedua, untuk spesifikasi hasil akhir kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikasikan. Kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium. Menurut percobaan standar, seperti percobaan standar Praktor atau modifikasi Praktor. Keterkaitan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya dikumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Terus di sini ada yang selanjutnya ada jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Jawabannya pertama ada berat volume kering awal atau YD, ada kadar air atau W, usaha pemadatan, dan yang terakhir ada jenis tanah. Dan ini satu yang B, buat penjelasan tentang A, jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan termasuk cara kerjanya. Jawabannya yang pertama ada tamping roller. Tamping roller ini sangat tepat digunakan pada wilayah dengan tanah yang memiliki gaya kandungan lempung sheet wood, akan menekan dan memadatkan tanah untuk sementara. Dengan frekuensi penggunaan sheet wood yang cukup sering, tanah akan semakin padat sehingga tepat digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Yang kedua ada smooth wheel roller. Smooth wheel roller cocok digunakan untuk memadatkan material berbutir seperti pasir, kerikil, dan batuan pecah atau split. Permukaan tanah yang telah dipadatkan dengan tamping roller akan menjadi lebih licin dan rata jika dipadatkan lagi dengan alat ini. Yang terakhir ada vibrator compactor. Vibro roller atau yang juga dinamakan vibratory roller adalah alat berat yang digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemadatan tanah. Alat berat yang satu ini banyak digunakan untuk menggilas dan memadatkan hasil timbunan. Selanjutnya ada yang B. Bagaimana cara prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Jawabannya tahapan pemadatan dilakukan dengan cara menggilas, memukul, ataupun mengolah tanah. Tahapan pemadatan tanah penting untuk dilakukan dan bukan tanpa tujuan seperti cukup merepotkan, tetapi pemadatan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil daya rembes air, dan memperkecil pengaruh air terhadap lahan. Selanjutnya ada soal nomor 2. Suatu lapisan tanah ditunjuk pada gambar di bawah ini. Yang A, hitunglah tegangan total, tegangan air, pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Di sini ada tabel, pertama ada sin D Vs sama dengan 1 dikurang V besar dan V kecil sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Yang Ms sama dengan PS dalam kurung 1 dikurang N sama dengan 2,770 dalam kurung 0,5 sama dengan 1,35 mg. Ada Y sat
MS sama dengan IS1 sama dengan MS ditambah MW per VT sama dengan MS ditambah PW per PV per VT sama dengan 1,35 ditambah 10,5 per 1. Hasilnya 1,85 per meter kubik. Selanjutnya ada yang YD, MS per VT sama dengan 1,35. Hasilnya 1,35 mg per meter kubik. Selanjutnya ada Clay. YZ sama dengan 2,0 mg per meter kubik. Di sini ada titik sand, water, clay, dan di sini ada tegangan total Kn per m persegi. Terus di sini ada tegangan air pori Kn per meter persegi, dan ada yang terakhir ada tegangan efektif. Jadi pada titik A diperoleh tegangan total 141,27 Kn per meter persegi, tegangan air pori 58,86 Kn per meter persegi, dan yang terakhir tegangan efektif 82,41 Kn meter kubik. Dan di sini gambar yang kedua, yang B, gambarkan diagram tegangannya. Di sini ada data total, ada kedalaman, tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Nah, di sini ada kurvanya, ada 3 kurva. Selanjutnya yang C, hitunglah tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Di sini ada titik, ada sun tambah water, dan ada water, dan ada clay. Total di sini ada tegangan total, ada tegangan air pori, dan tegangan efektif. Jadi pada titik A diperoleh tegangan total 151,0 Kn per meter persegi, dan tegangan air pori 78,48 Kn meter persegi, dan tegangan efektif 72,6 Kn per meter kubik. Terus di sini ada kedalamannya, ada tegangan total, tegangan air, sama tegangan efektif. Dari data di atas diperoleh diagram sebagai berikut. Ini diagramnya. Ada tegangan total, tegangan air, sama tegangan efektif. Selanjutnya, yang D, hitunglah total tegangan air pori dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 M di atas permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Di sini ada tabel, ada kedalamannya, ada tegangan total, tegangan air pori, sama tegangan efektif. Di sini ada perhitungannya, di sini ada titik, ada tegangan total, Kn per meter persegi, ada tegangan air pori, ada Kn per meter persegi, dan terakhir ada tegangan efektif Kn per meter kubik. Di sini ada water, ada sun ditambah water, dan water sama, dan ada yang clay. Terus di sini jadi pada titik A diperoleh tegangan total itu 170,69 Kn per meter persegi, tegangan air pori 98,1 Kn per meter persegi, dan tegangan efektif 72,59 Kn per meter kubik. Dari data di atas diperoleh diagram sebagai berikut. Ini ya, diagramnya ada tegangan efektif, tegangan air pori, sama tegangan total. Dan ini ada yang selanjutnya, ada yang E, berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. Dari
Berbagai perhitungan yang telah dilakukan didapat bahwa semakin dangkal kedalaman maka air tanah tegangan aktif dan juga akan berkurang. Pada saat tegangan berkurang maka kekuatan tanah juga akan berkurang. Terus ini ada yang B, bagian B. Suatu profil tanah terdiri dari 5M kompleksan clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama pada 5 meter di bawah muka tanah. Kepadatan tanah adalah 2,05 mg per meter kubik P 1,94 mg per meter kubik PSAT dan 1,22 mg per meter kubik P untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. Yang A, hitunglah tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Di sini ada 2,05 mg, 2,50 mg per meter kubik, terus ada 1,94 mg meter kubik dan 1,22 mg per meter kubik. Terus di sini ada tegangan P, ada tegangan air pori dan ada tegangan P. Ini hasilnya semua. Selanjutnya ada yang B, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Di sini ada tegangan P, hasilnya 31,45 mg per meter persegi dan ada tegangan air pori hasilnya 10 mg per meter persegi dan ada tegangan P hasilnya 21,45 mg per meter persegi. Beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Dari hasil perhitungan dengan perbedaan posisi muka air tanah terhadap titik tinjauan P, maka didapatkan bahwa apabila muka air tanah mengalami penurunan, pada yang ditinjau akan mengalami penurunan tekanan pori yang mengakibatkan kenaikan dari tegangan efektif tanah, sehingga tanah memiliki tegangan efektif yang lebih baik apabila kondisi muka air tanah tidak tinggi. Selanjutnya ada soal nomor 3 yang terakhir. Yang A, silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan L sama dengan 10 cm, A 10 cm persegi, dan segitiga H 5 cm. Elevasi muka air ditabung tinggi 5 cm di atas pertengahan silinder. Tanah adalah sand dengan E 0,68. Di sini ada contoh gambar dan ada jawabannya. Di sini ada tabel HP, 2H sama 3H, ada A, B, C, sampai E. Yang kedua, yang B. Berikut soalnya, gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut. Hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah ada 5 kali 10 dikurang M-5 M per detik. Yang B, ada berapakah gaya angkat upgrade pada dasar struktur? Dan ini ada contoh gambarnya. Jawab. Terus di sini ada menghitung besar rembesan. Hasilnya itu 7,5 dikali 10 pangkat min 5. Terus yang B, menghitung gaya angkat uplift. Rumusnya itu ada 3H sama dengan HND sama dengan UHP dikali YWH, A sama dengan HB sama dengan
HC sama dengan HD sama dengan HE dan sama dengan HF dan terakhir ada sama dengan HG sama dengan 2,5 M GW sama dibagi W sama dengan 1 T meter kubik. Dan di sini ada titiknya. Lalu di sini ada gaya angkat. PU sama dengan luas trapesium 1,1/2 dikali OUA ditambah OUG dikali 8 hasilnya 1/2 dikali dalam kurung 5,125 ditambah 2,875 tutup kurung dikali 8 hasilnya 32 T per meter persegi. Dan yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.